mereka. Lalu untuk yang non-flag itu selain konteks yang tradisional dalam menangkap mete lalu dikelola menjadi listrik, juga ada berbagai pengembangan teknologi lain yang akan lebih hemat emisi. Masalahnya teknologinya belum semua tersedia secara komersial. Misalnya kayak truk dengan baterai itu masih sudah 2 tahun ini saya turut mencari tapi belum ada dengan harga yang masuk akal. Jadi teknologinya masih belum sampai di Indonesia. Lalu kompres biogas dan berbagai upaya untuk menyalurkan metana lewat pipa, shifting bio-CNG gitu ya, untuk split itu sebagai teknologi masuk akal, tapi dalam hitungan ekonominya masih belum, sehingga memang dia terus dijajaki. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama alternatif itu ada. Nah, hal yang serupa juga terjadi untuk kilang-kilang kita kalau mau shifting armadanya menjadi tidak menggunakan fossil fuel tapi alternatif yang lain, bio-CNG atau kompres biogas atau EV misalnya, itu juga bisa terjadi, cuma memang truk-truknya belum ada. Terus lanjut slide berikutnya deh. Nah, ini yang terakhir. Saya hanya ingin mengatakan bahwa banyak usaha yang tadi dilakukan itu dari hitungan ekonominya membutuhkan perdebatan yang cukup intensif dengan bagian keuangan. Karena pertanyaannya selalu kapan ini uangnya bisa kembali. Sehingga kalau mengandalkan semata-mata pada berbagai proyek tadi, mungkin pengembaliannya akan 6 tahun, 8 tahun lagi, jadi cukup panjang. Sehingga kita mencari alternatif pendapatan dari kegiatan tersebut. Misalnya ada 2 yang besar, yaitu nature-based solutions, di mana kita berharap pada suatu saat dalam waktu dekat pasar karbon Indonesia bisa take off, sehingga upaya kita untuk mengamankan aset karbon itu bisa mendatangkan pendapatan. Pada hari ini peraturannya belum selesai, meskipun political statementnya sudah keluar, tapi kita masih ragu-ragu untuk melakukannya karena belum detail. Lalu upaya seperti pit rehabilitation atau reforestation itu bisa dilakukan bekerjasama dengan pembeli, dan itu kami sudah mengalami. Ada pit rehabilitation 2.400 hektar yang kita lakukan bersama salah satu pembeli kami selama 3 tahun dengan biaya yang membuat rehabilitasinya tidak membebani keuangan perusahaan. Lalu pendapatan lain itu juga tadi sudah disebut sebagian dengan biomass. Biomassnya itu bisa, cuma itu tadi konteks sawit kita itu kan terpecah-pecah, ada di mana-mana, sehingga upaya untuk menjadikan biomasa sebagai aset itu konstrain terbesarnya adalah biaya pengumpulan, biaya logistik. Kalau biaya logistiknya bisa diatasi, pendapatannya bisa diwujudkan. Lalu biochar, biogas mungkin bisa pakai pipa, tapi pipa yang ada di Republik ini bisa dihitung sama jari. Jadi untuk memasukkan ke dalam pipa-pipa yang ada itu juga masih perlu diskusi. Kami sedang melakukannya, tapi belum ada hasil yang konklusif. Tapi peluang mendapatkan tambahan pendapatan itu ada, tergantung kemahiran dan juga faktor keberuntungan. Kalau kita bisa mendapatkan deal yang masuk ke dalam perhitungan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kemudian Pak Gubernur. Terima kasih, lengkap sudah ya pembicara kita dan komplit, ada yang mewakili pemerintah, asosiasi, perusahaan. Berdasarkan tadi dari panitia, waktu kita, mohon maaf, agak sedikit melanggar HAM, hak asasi makan. Kita diberi waktu sampai jam 1, sekarang jam 12.35 masih ada waktu 20 menit. Kami buka untuk diskusi, kami buka dari sini satu orang ya. Dari sini Pak Sahat, Pak Dimas, dan Bapak ya. Ada 2 ya, dan 4. Mohon disampaikan, diperkenalkan nama dan asal dari mana dan juga ditujukan kepada siapa.
Dipersilakan Pak Sarjina. Ada Pak. Pak Terena. Terima kasih Pak Ajis. Kalau saya melihat event ini sangat penting sekali sebetulnya. Masalahnya kok baru kedua ya. Kalau bisa sekali 6 bulan perlu dilakukan. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya akan singkat saja. Dalam hal Mas Dian tadi, ya, kenapa kita kumpul di sini? Sebetulnya kan kita mau melihat where we are heading to untuk masa depan ini untuk mencapai 8% growth. Kalau kita kerja keras, saya yakin 8% itu malah nggak terlalu besar sebetulnya. Pertumbuhan dengan catatan. Saya pernah hitung sawit. Kita punya revenue di tahun 2024 dari total sawit revenue hanya kira-kira 61,7 bilion dolar. Kalau kita kerja keras sampai tahun 2029 saja, saya prediksi kita bisa mencapai 124,7 bilion dolar. Tapi di pemerintah kita ini nggak ada concern itu. Nah, saya kira dengan green begini melakukan suatu event itu akan bisa baik. Sebagai contoh ya, dalam hal biodiesel is a totally wrong concept. Pemerintah Indonesia pergi ke B40. Meskipun Presiden bilang B50 B100, harusnya kita kasih fit kepada Presiden what is the right point. Jangan cuma latah aja Presiden bilang A terus semua ikut A. Nggak bisa. Kenapa kita nggak punya keberanian? Saya kasih contoh ke SDM. Sekarang fosil berapa? $65 per barrel. If you convert to solar, sekitar $80 per barrel. Sekarang kita pakai CPO. CPO $920 per ton. Plus $85 untuk FAME. $1.005. 1 ton biodiesel kira-kira 1.300 kubik meter. Dibagi 6,289 untuk barel. Harganya berapa? 152 dolar per barel. Ngapain kita pakai sawit? Jadi jangan cuma latah-latah aja. Saya udah terlalu senior di sawit, jadi saya tahu persis lah. Mari kita sampaikan kepada Presiden, Pak, itu totally wrong concept. Kenapa Malaysia 10 hanya 5-10? Mereka pinter, bukan bodoh dia. Kita yang blow on. Ya. Jadi tolong disampaikan itu. Pakailah kita punya otak, jangan pakai perasaan. Itu saran saya. Kedua, kita belum mampu meyakinkan Corsia. Corsia itu commercial aviation. Kenapa CPO tidak bisa masuk sebagai bahan baku? Karena apa? Emisi karbonnya tinggi, terutama dari OME. Jadi apa yang dibilang Pak Petrus tadi, janganlah kita Indonesia berpikir hanya curing. Let's think preventing out of the box. Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi pemanfaatan energi dari OME kok kita bangga.
Kalau saya bilang stupid, jangan kita bikin bumi. Let's find other technology. Dan itu ada, dan itu disampaikan oleh Pak Petrus tadi. Kemudian yang kedua Pak, sekaligus dengan BRIN juga, kita diserang oleh dunia tentang sawit. Ya. Kenapa Malaysia nggak diserang? Mereka berani. Di Malaysia sawit adalah pohon hutan. Di Indonesia nggak berani bilang pohon itu hutan. Kenapa? Karena kita kecil. Kita ini bangsa penakut. Jangan kita bangga bahwa kita orang besar. Enggak. Malaysia negara kecil kita bilang sawit hutan. Nggak ada masalah. Nah kita hutan, Kementerian Kehutanan juga nggak bikin apa-apa. Ya. Jadi mari kita lihat lagi agar kita tidak terjadi konflik dalam hal sawit pangan energi. Ada 3 atau 4 jenis pohon lain yang menghasilkan lipids. Lipids artinya trigliserida. Dan saya pikir karena di sini ada Agrinas, Agrinas. Saya sampaikan, Bapak punya 1,5 juta hektar. Saya kira kalau didukung oleh BRIN itu bagus. Tolong ditanam 10.000 hektar nyamplung, kesambi, kemudian ngam. Itu menghasilkan minyak 5 ton per hektar per tahun. Bisa mengganti sawit. Sehingga kalau nanti kita energi ke situ, siapa yang mau komplain lagi? Jadi tolong Pak disampaikan ke Agrinas, kita bantu bersama BRIN. Tadi dibilang juga oleh Mas Ria, jangan kita terlalu cepat. Let's try. Dan itu bisa. Trigliserida ya trigliserida kan. Kan beda. Apa bedanya dengan sawit juga trigliserida. Jadi itu aja Pak Rian. Kemudian yang satu lagi supaya kita nggak diserang di WTO, tolong SDM kita lebih aktif lagi lah. Ya. Aktifnya maksud saya subsidi biodiesel itu jangan diberikan ke perusahaan, berikan ke Pertamina. Pertamina beli ke perusahaan dengan commercial price. Jadi nggak ada lagi tekanan WTO, kita subsidi. Itu tolong Pak ya. Oke. Kemudian ke bumi, ini panjang ini bos. Tidak ada 3 penanya. Arah ke depan dekarbonisasi tadi Bu, itu sangat setuju. Mari kita itu, jadi yang perlu kita lihat juga tolong diriset. Gini, ada penemuan peneliti dari Sink dan Rao. Produktivitas kebun sawit, Agus tentunya tahu ini, 20% drop sampai 25% karena penyakit. Tidak ada di Indonesia ini yang menangani itu. Jadi tolong BRIN, kenapa dokter hewan harus ada? Berapa sih revenue dari hewan? Kenapa sawit nggak ada dokter sawit? Jadi mari kita kembangkan di setiap provinsi ada ahli-ahli yang bisa mendeteksi penyakit virus yang dinamakan OPT. Nah, pengamatannya bagaimana? Kita menggunakan satelit, jangan lagi pakai drone. Malaysia, Filipina kebun pisangnya cuma 4.200 hektar. Itu pakai satelit meriksa penyakit. Lah kita 16,8 juta hektar, nggak berani pakai satelit mendeteksi penyakit kan? Aduh, saya bilang ini, tolong Bu dari BRIN, karena dengan satelit kita bisa deteksi. Kalau setiap provinsi ada, pembayarannya gimana? Itu gampang. Tanya Sahat itu bisa jalan keluarnya. Ya. Kemudian Pak Petrus sangat setuju
kita curing itu kita hilangkan preventing ya. Kemudian tadi dengan apa, saya baru kepikir tadi, sangat Anda betul, produktivitas itu, apa kebun, apa pabrik itu tidak perlu besar-besar, kalau bisa 24 jam kerja. Nah, tapi karena apa panen kita polanya begitu bisa disimpan, jadi tolong teknologi itu bisa dijalankan. Jadi intinya adalah kalau bisa Bu BRIN sangat aktif mengembangkan itu, dan